Kembali lagi di Hot Room. Ibu Amelia dari Partai Nasdem katanya mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual. Apakah itu dari Partai Nasdem? Dan apakah segitu banyaknya kekerasan seksual sehingga harus membuat posko? Dan hasilnya bagaimana selama ini? Ya, Bang Hotman, tanggal 18 Januari yang lalu Partai Nasdem secara resmi membuka 34 posko pengaduan kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Sejak kapan itu? Tanggal 18 kemarin, baru kemarin Bang. Posko ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, kemudian juga memberikan pendampingan hukum dan juga pelayanan atau pendampingan secara psikis kepada korban ya, dalam jangka pendek. Nah, kemudian juga kami dengan harapan tentu saja ini dapat membantu masyarakat di tengah-tengah persoalan masifnya kekerasan seksual yang ada di saat ini ya. Selain itu juga posko ini juga kami ingin mendorong gerakan melawan kekerasan seksual ya, secara gerakan nasional melawan kekerasan seksual begitu. Memang dari data yang dimiliki Nasdem sudah seberapa banyak kekerasan seksual ini? Kalau kita melihat dari catatan catatan dari Komnas Perempuan ya, dari data 2008 sampai dengan 2019 itu angka kekerasan seksual itu naik 800%. Ini angka yang sangat fantastis. 800%? 800%. 800% itu adalah angka statistika yang tercatat ya. Jadi dari korban yang melapor. Tapi fakta di lapangan korban yang tidak melapor itu banyak sekali karena takut dan memang saat ini masih ada kekosongan hukum ya. Jadi ketidakberpihakan hukum kepada korban yang tinggi itu yang menyebabkan korban takut melapor. Sejauh ini sudah berapa kasus yang sudah masuk? Sejak dibuka kemarin sudah banyak kasus yang masuk. Di antaranya sedang kami tangani adalah kasus perkosaan anak usia 10 tahun kelas 6 SD di Sulut ya, yang diperkosa oleh bapak tirinya. Anak itu sendiri mengalami kanker leukemia dan saat ini sedang kami berikan pendampingan. Kita puji hukum Nasdem atas usaha tersebut ya. Terima kasih Bang. Berikut ini kita akan melihat, kita akan kasih lihat vonis kebiri kimia bagi para pelaku kekerasan seksual. Dihukum kebiri kimia, tapi ini belum eksekusi Pak ya. Jadi harus selesai dulu hukuman pokoknya. Vonis 20 tahun, jadi kalau pas mau keluar nanti baru dikebiri, begitu? Pak Reza, ya. Sesudah selesai dulu menjalani hukuman, baru dikebiri. Ya. Oke? Apakah memang dari segi psikologi itu yang tepat? Itu tidak begitu penting. Lagi-lagi saya mengoreksi anggapan kita ini. Ya. Di Metro TV saya pernah dipertemukan dalam sebuah forum diskusi dengan Ibu Khofifah ketika beliau menjabat sebagai Menteri Sosial. Ya. Ibu Khofifah atau Menteri Sosial memiliki pandangan yang berbeda dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu YMBC, terkait dengan kebiri. Menteri PPPA menganggap kebiri itu sebagai bentuk hukuman yang melipat gandakan penderitaan pelaku. Sementara Ibu Menteri Sosial memandang kebiri sebagai bentuk rehabilitasi alias tindakan. Ya. Apa kata saya? Kebiri hanya akan mujarab, hanya akan bisa menurunkan resiko residivisme kalau kebiri kita tempatkan sebagai bentuk pengobatan. Jangan kebiri sebagai pengobatan? Ya. Jadi jangan mana ada orang mau berubah untuk dikebiri? Poin bagus. Karena faktanya kebiri sebagai bentuk pengobatan dilakukan hanya berdasarkan permintaan si pelaku sendiri. Nah, Bang Hotman belum tahu ini. Permintaan. Sementara dalam hukum di Indonesia termasuk PP tentang kebiri yang merupakan turunan dari Undang-Undang 17 2016 sama sekali tidak memuat pasal atau butir tentang bagaimana otoritas hukum, dalam hal ini majelis hakim, menangkap kehendak dari terdakwa. Apakah Anda mau dikebiri atau tidak? Tapi kan ini kan vonis. Vonis artinya hukuman, jadi si hakim tidak perlu bertanya. Itulah ketidaktepatannya. Jadi, konstruksi bagaimana kita menempatkan. Jadi menurut Anda harus ditanyakan kepada si pelaku, tepat. Lu mau nggak dikebiri? Tepat. Ya pasti dia nggak mau. Belum tentu. Karena tadi saya katakan, kebiri terbukti efektif ketika dilakukan berdasarkan permintaan si pelaku sendiri. Dengan kata lain, sebelum hari ini dikebiri, seorang pelaku harus diedukasi terlebih dahulu. Dibuat insaf terlebih dahulu. Tapi secara nyata, Mbak, ada berapa persen sih pelaku yang mau secara sukarela minta dikebiri? Secara manusiawi deh. Bang Hotman masih menganggap bahwa kebiri itu menyiksa.
Kebiri akan mujarab menurunkan resiko residivisme kalau diminta pelaku. Berarti kita bayangkan sebelum pelaku secara sadar, yang mulia atau Bapak Ibu lembaga pemasyarakatan, tolong saya dikebiri, sudah muncul keinsafan, sudah muncul pemahaman bahwa kebiri tujuannya adalah Pak, tujuan itu yang positif. pendapat dari psikolog. Sekarang saya mau tanya ke Pak Suparji, ahli hukum. Realistis enggak ada si pelaku meminta dikebiri dirinya sendiri? Baik, jadi hakim itu kan melaksanakan bagaimana undang-undang yang berlaku. Benar. Salah satunya di dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelaku tindak pidana kekerasan seksual tadi, ada pidana tambahan, Ya. yaitu berupa kebiri zat kimia. Ya. Oleh karenanya, jika memang jaksa memandang bahwa salah satu bentuk sanksinya adalah berupa kebiri, dan kemudian menjadi suatu tuntutannya, maka ketika hakim melihat faktanya untuk bisa diputuskan seperti itu, maka tentunya adalah itu sebagai sebuah putusan tanpa harus kemudian bertanya kepada terdakwanya. Dalam konteks ini memang secara teknis dalam PP itu ada penilaian klinis, ada kesimpulan, baru kemudian pelaksanaan. Tetap sebagai bentuk, sebagai sebuah Jadi sanksi. menurut peraturan yang sekarang, Iya. tidak perlu minta pendapat dari si pelaku. Tidak perlu. Pokoknya jaksa menuntut, hakim mengabulkan kalau memenuhi buktinya cukup. unsur-unsurnya, ada bukti-buktinya, dan Ya. dalam pertimbangan ke depan memang itu dianggap sebagai sebuah keadilan gitu. Dan ini saya kira yang penting adalah bahwa hukuman mati, hukuman kebiri itu adalah bagian komitmen hadirnya negara untuk melindungi anak-anak. Maka sebuah keseriusan, sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan kejahatan yang sangat serius ini, Sampai gitu. hari ini sudah begitu banyak vonis, tapi belum satu pun pelaku kejahatan seksual yang dikebiri. Apa Ya, pendapat Anda? karena yang bersangkutan itu vonisnya berat, 15 tahun, Masih menjalani 20 tahun. begitu? Pidana pokoknya belum selesai. Oke. Jadi setelah itu, pada sisi yang lain juga masih belum adanya kesepahaman misalnya eksekutor. Karena nanti akan melibatkan Kementerian Hukum HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, sampai kemudian jaksanya. Jadi ini ada melibatkan banyak stakeholder. Oleh karenanya memang secara teknis tidak mudah dilaksanakan. Namun demikian, sebagai bagian hadirnya negara melawan kejahatan yang sangat serius ini, saya kira ini patut Jadi diapresiasi. Anda gitu. tidak setuju dengan pendapat dari Pak Reza psikolog bahwa justru hakim harus nanya kepada si pelaku, mau nggak lu dikebiri? Sejauh ini dalam proses persidangan, hakim, kemudian jaksa, kemudian terdakwa, maka kemudian masing-masing adalah memulai penilaian dan hakim tentunya akan memvonis sesuai dengan keyakinan. Artinya sesuai namanya alat vonis buktinya. itu, namanya vonis pengadilan itu tidak pernah minta pendapat dari si Sejauh pengetahuan saya terdakwa. tidak pernah minta. Gimana ini Pak Reza? Pak Reza, mana baik. pernah ada hakim minta kepada Baik. terdakwa, lu mau nggak divonis? Oke, saya akan respon begini. Jangankan bertanya, pada akhirnya vonis tentang kebiri pun bisa tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena? Di dalam PP itu tertulis. Yaitu apa? Sebelum dilakukan kebiri, diperiksa dulu kesiapan yang bersangkutan. Siap atau tidak untuk dikebiri? Kalau belum siap, Mungkin kesiapan dari segi medis, apakah ada efek sampingan, Komprehensif, bukan berarti harus ditanya, lu mau nggak dikebiri? Bang, saya sudah baca. Abang sudah baca belum PP-nya? Saya tanya. Tapi kan vonis yang menentukan, vonis mengatakan dihukum Makanya saya kebiri. katakan tadi, Bang, kita ini agak kurang tepat memposisikan kebiri dalam peraturan perundang-undangan kita. Harusnya Di satu sisi menggunakan kata tindakan kebiri dikemas sedemikian rupa sebagai bentuk pengobatan. Tapi pada sisi lain ternyata mengabaikan tingkat kesadaran dari si pelaku. Namun pada sisi lain, ini kan kontradiksi satu sama lain. Ya. Pada sisi lain, kebiri bahkan bisa tidak dilaksanakan. Kalau ternyata berdasarkan penilaian si pelaku tidak siap untuk dikebiri. Kesiapan dari sisi apa? Ya tentu saja yang multidimensional, secara fisik dan juga secara psikis. Bahkan bisa ditunda berulang-ulang. gimana Pak Suparji? Itu ada, jadi Bang Hotmar, sebagai ahli hukum, itu bukan kata Reza. Itu bukan kata Reza, Ya. itu kata PP. Iya makanya, maksudnya kesiapan itu, misalnya kita kan divaksin harus siap dulu, dicek dulu darah tingginya. Apakah maksudnya itu bukan berarti harus si terdakwa mengatakan saya siap divaksin? Gimana pendapat Bapak? Jadi di dalam pasal 6 PP tadi itu memang ada tahapan penilaian klinis, ada kesimpulan, kemudian baru pelaksanaan. Dalam konteks penilaian klinis tadi itu, memang yang bersangkutan akan diuji secara klinis melakukan kesiapan atau tidak. Kesiapan medis maksudnya. Kesiapan medis, kesiapan Apakah klinis tadi memang itu. fisiknya cocok?
Iya, betul. Takutnya ada efek sampingan gitu. Mungkin misalnya lagi darah tinggi, Oke. mungkin lagi apa. Anda kan berpendapat gitu. bukan berarti kesiapan ditanya. pribadinya mengatakan, Bukan. iya saya mau dikebiri gitu. Bukan, tapi ada penilaian klinis tadi itu. Ya. Itu sudah terlepas dari putusan hakim. Memang PP-nya mengatakan begitu. Tahapan-tahapan Jadi ada dua penafsiran ahli hukum sama psikolog. Ya. Ya. Kalau Anda mengatakan itu adalah persiapan klinis, ada yang nggak efek sampingan kalau dikebiri, itu maksud Anda? Ya, memang secara normatif dikatakan begitu. Pasal 6 jelas penilaian klinis. Di dalam proses penilaian Bukan penilaian setuju atau tidak si terdakwa. Bukan secara Si medis terpidana. saja, bukan. Tetapi akan dinilai kesiapan mental, kesiapan fisik yang bersangkutan, tensinya mana, gulanya mana, mungkin dan sebagainya. Antara Dan seperti sampai itu. hari ini belum ada yang dikebiri di Indonesia. Karena belum selesai Belum menjalani selesai pidana hukuman tadi pokok. itu. Oke, kita istirahat dulu sesudah jeda berikut ini.